Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar jangan tidak terprovokasi. Cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa, hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah 6 meninggal anak bangsa disertai dengan kesimpang siuran informasi, penjelasan yang berbeda baik dari kepolisian maupun dari FPI, dan ini sangat-sangat membingungkan masyarakat, juga mencemaskan. Oleh karena itu dihimbau kepada siapapun, mari sungguh-sungguh kita menahan diri dari tindakan kekerasan kepada siapapun dengan cara apapun, karena kekerasan pasti menimbulkan masalah baru. Dan hindari menyebarkan informasi, penjelasan yang salah, karena itu kedustaan yang akan sangat menyesatkan masyarakat. Yang kedua, semoga akan ada lembaga independen yang dipercaya oleh seluruh masyarakat untuk bisa mengungkap semua ini dengan sejelas-jelasnya, setransparan mungkin, sehingga kebenaran itu nyata dan keadilan itu terbukti. Karena inilah yang sangat dirindukan oleh masyarakat, agar masyarakat bisa bertindak dengan tepat. Dan mari yang ketiga, kita perbanyak doa, karena yakin Allah menyaksikan segala-galanya dan Allah lah yang maha tahu yang sesungguhnya. Dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu nyata kebenarannya dan mampukan kami menapakinya, memperjuangkannya. Dan tampakkan ya Allah yang batil itu nyata kebatilannya, dan mampukan kami untuk menjauhinya, menyingkirkan kebatilan. Ini adalah doa yang sangat adil yang harus kita mohon kepada Allah, agar Allah membukakan semua ini sehingga kita bisa bersikap dengan benar dan adil. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali, dan semoga bangsa kita benar-benar tegak dalam kebenaran dan keadilan, karena hanya itulah yang akan membuat bangsa ini bermartabat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya secara hukum pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan apapun kecuali yang diberikan oleh hukum. Di dalam undang-undang yang mengatur tentang tugas kepolisian nomor 2 tahun 2002, bahwa tugas polisi adalah untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dengan cara melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat. Apa yang terjadi terhadap ke-6 mujahid ini itu sangat-sangat bertentangan dengan apa yang diberikan hukum untuk dikerjakan oleh aparat kepolisian. Karena itu kami ingin mengatakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap 6 orang mujahid ini
jelas-jelas melanggar hukum, abuse of power, dan ketika itu mengakibatkan melayangnya nyawa rakyat Indonesia yang harusnya mereka lindungi, ini berarti sudah terjadi pelanggaran berat, ya, hak extra judicial killing, dan ini melanggar hak asasi manusia. Karena itu kita ingin pemerintah untuk mendorong terbentuknya tim independen pencari fakta, dan selain itu karena ini sudah melakukan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan, maka kita sangat menginginkan Komnas HAM untuk turun menuntaskan persoalan-persoalan apa sebenarnya yang terjadi terhadap keenam mujahid ini. Karena menurut keterangan keluarga yang barusan kita konfirmasi, mereka tidak pernah diberitahu kalau anaknya sudah menjadi korban. Artinya mereka tahu itu setelah ada pengumuman dari pihak kepolisian yang menurut saya sebagai anggota Komisi 3 selalu saja itu pernyataan sepihak yang tidak didahului dengan menunjukkan bukti-bukti yang mendukung statement yang mereka lakukan. Saya ingin mengatakan ini statement ujuk-ujuk, ya, ujuk-ujuk. Seakan-akan ingin mengklarifikasi apa yang terjadi, tapi semakin dia sampaikan, semakin terbuka. Sebenarnya apa yang terjadi itu di luar yang seharusnya dilakukan oleh aparat kepolisian. Itulah kenapa kami dengan Pak Fadli datang kemari untuk melihat sejauh apa sudah penanganan korban, dan ternyata lagi-lagi polisi bertindak atas keinginannya, bukan sesuai aturan hukum. Tadi Pak Fadli bilang tidak ada izin otopsi, dan ini kita juga mau tahu apakah tetap dimandikan atau dikafani. Karena pihak keluarga juga dengan tegas mengatakan tidak ingin dimandikan, tidak ingin dikafani. Dan saya mengatakan kalau mereka memang wafatnya karena melaksanakan sebuah kegiatan untuk mentaati Allah, mereka ini syahid dan tidak perlu dimandikan. Tidak perlu dimandikan. Ya, dan untuk disolatkan di Petamburan, Pak Fadli tadi sudah memberikan semacam skema agar tidak terjadi penumpukan. Bahkan saya mengimbau kepada masyarakat Indonesia yang masih menginginkan tegaknya keadilan, cobalah tandai peristiwa ini dengan melaksanakan salat gaib di seluruh daerah untuk mendoakan agar peristiwa seperti ini tidak lagi dialami oleh rakyat Indonesia. Saya kira demikian. Allahumma wa'fu anhum. Ya Allah, jadikan saudara kami ini menjadi syuhada yang benar-benar Engkau wariskan surga tanpa hisab. Ya Allah, hanya Engkau lah yang maha tahu siapa yang berbuat zalim, dan Engkau lah maha menyaksikan dan maha membalas. Engkau maha adil, tiada yang luput dari balasan-Mu, ya Allah. Wahai yang maha agung, Engkau maha kuasa atas segala-galanya, ya Allah. Tolonglah kami terhadap kaum zalimin. Amin ya rabbal alamin.